Shalom, Horas. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada renungan pagi kita pada hari ini, yaitu pada hari Selasa di tanggal 5 September 2023. Sebelum kita mendengarkan daripada renungan pagi, terlebih dahulu kita mendengarkan pujian. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Di pagi hari ini, kami datang kembali kepada Engkau. Kami mengucapkan syukur, karena pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami kemurahan berkat dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memulai dengan hari baru kami. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami hendak mendengar dan merenungkan daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Siapkan pikiran, hati, dan jiwa kami, urapi dan kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar serta melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini mari kita merenungkan dan memetik pelajaran dari ayat pertama dalam Mazmur 143. Dalam ayat ini, kitab Mazmur mencatat perkataan Nabi Daud yang mengajak kita untuk merenungkan kebesaran Allah dan mengandalkannya dalam segala aspek kehidupan. Ayat ini berbunyi, Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah seruanku, dan kabulkanlah permohonanku menurut kesetiaan-Mu, menurut kebenaran-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya berserah diri kepada Tuhan dalam segala hal. Nabi Daud dalam doanya merenungkan bahwa Tuhan adalah pendengar doa yang setia dan penuh kasih. Ia memohon agar Allah mengabulkan permohonannya, tetapi dalam kerendahan hati. Ia menempatkan segala sesuatunya di bawah kehendak dan kebenaran Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 143 pada ayat yang pertama ini membawa kita ke dalam inti spiritualitas, yaitu hubungan yang mendalam dengan Tuhan, hubungan yang mendalam manusia dengan Tuhan melalui doa. Ini adalah panggilan untuk memohon kepadanya dengan hati yang rendah dan penuh harap. Marilah kita telah pesan penting yang terkandung dalam ayat ini dengan kita memfokuskan diri pada tema memohon melalui doa. Di sini ada beberapa hal pesan yang penting dari Mazmur 143 pada ayat yang pertama ini adalah satu, hubungan personal
dengan Tuhan melalui doa. Mazmur 143 pada ayat pertama ini mengajak kita untuk menyadari bahwa doa adalah jembatan antara diri kita dan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Membuka hati kita dan menyampaikan harapan. Kemudian menyampaikan daripada kekhawatiran kita. Dan impian kita kepadanya. Dalam doa, kita bisa berbicara seperti dengan seorang sahabat dekat yang sangat memenuhi, yang sangat memahami sepenuhnya akan hati kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian, apakah kita sudah siapkan hati dan pikiran kita hari ini untuk kita berbicara dengan Tuhan? Kalau kita belum siap, belum menyiapkan diri kita untuk kita akan berbicara kepada Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita hari ini, sekarang ini, untuk menghadap Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengarkan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin. Amang inang. Hal yang kedua, mengakui keterbatasan dan ketergantungan. Jadi di dalam kita melakukan permohonan kepada Tuhan, kita harus bisa menyatakan diri kita bahwa kita sudah siap untuk mendengar, kita sudah siap untuk memperhatikan, dan kita juga mohon agar dikabulkan. Karena semuanya ada keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi di sini mencerminkan kesadaran kita akan ketergantungan kita pada kehendak dan kuasa Tuhan. Melalui doa, kita dapat melepaskan rasa ego dan mengakui bahwa kita tidak bisa mengatasi segala sesuatunya itu sendiri. Kemudian hal yang ketiga,
Pesan yang ketiga di sini adalah kesejajaran dalam penyerahan permohonan. Agar permohonan kita itu dikabulkan menurut kesetiaanmu, menurut kebenaranmu. Jadi inilah sudah digaris bawahi, menurut kesetiaanmu, menurut kebenaranmu. Di sini mencerminkan keinginan kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Ini adalah merupakan suatu ekspresi diri kita yang sangat memiliki keyakinan bahwa rencana Tuhan itu selalu lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Doa mengajarkan kita untuk merelakan keinginan kita dan bersedia menerima apa yang Tuhan berikan. Kemudian pesan yang keempat, memohon dengan ketulusan dan keyakinan. Jadi doa bukan hanya rangkaian kata-kata, tetapi juga perwujudan ketulusan hati. Firman ini mengajarkan bahwa doa yang sungguh-sungguh dilakukan dengan ketulusan dan keyakinan memiliki daya tarik khusus kepada Tuhan. Tuhan itu bisa melihat hati kita dan Tuhan itu akan merespon dengan kasih-Nya. Kemudian yang kelima, pelajaran tentang kehidupan. Tema kita pada pagi ini yaitu memohon melalui doa. Mengajarkan kepada kita tentang begitu pentingnya pelajaran tentang kehidupan. Jadi melalui doa kita bisa belajar untuk berserah diri pada Tuhan dalam situasi sulit. Untuk merayakan berkat-Nya dan untuk menerima tantangan sebagai bagian daripada rencananya. Doa mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa syukur dan rendah hati. Pesan yang keenam, doa sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Jadi Mazmur 143 pada ayat 1 ini mengingatkan kita bahwa doa adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan dan harapan. Dalam saat kesulitan, doa memberikan tempat untuk melepaskan beban kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa lemah, doa menguatkan dan menghibur kita. Mengingatkan bahwa kita itu tidak sendirian. Bila kau rasakan gelisah hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tidak pernah jauh darimu. Berseru, panggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampirimu. Percaya, Dia tidak akan pernah jauh darimu, karena Dia hanya sejauh doa. Kehidupan ini penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Namun sebagai umat Kristen, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Allah dalam setiap situasi. Seperti Nabi Daud, kita pun dapat berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mendengarkan dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Dalam doa, marilah kita mengingat bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan penyayang. Dia ingin kita itu datang dengan hati yang rendah dan tulus. Kita tidak hanya datang kepadanya ketika kita dalam kesulitan, tetapi juga dalam sukacita dan rasa syukur. Allah mengasihi kita dan menghendaki yang terbaik bagi kita. Bahkan jika jawabannya terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ayat ini mengajarkan untuk kita tetap percaya dan berserah kepada Allah.
Meskipun dalam saat-saat penuh ujian dan ketidakpastian, Allah adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Marilah kita tidak perlu ragu untuk mengucapkan daripada doa kita dengan meletakkan segala harapan dan kebutuhan kita di hadapannya. Mazmur 143 ayat 1 ini adalah merupakan sebuah undangan untuk menghidupi kehidupan doa yang terhubung dengan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk memohon dengan hati yang tulus dan rendah, mengakui ketergantungan kita padanya dan berserah pada kehendaknya yang sempurna. Doa adalah jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan, di mana kita bisa menemukan kekuatan, menemukan arah dan ketenangan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih yang boleh Engkau berikan kepada kami. Doa selalu menguatkan kami. Doa selalu mengajarkan kepada kami untuk kami dapat berbicara kepada Engkau seperti kami berbicara dengan saudara kami, dengan teman kami yang begitu ya Tuhan kami percayai. Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa selalu kami percayai di setiap kesulitan, di setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan atas lawatan firman-Mu, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah kami, tuntun kami, bimbing kami ya Tuhan. Bila kami menghadapi suatu kesulitan di dalam penyelesaian permasalahan kami, Engkaulah yang selalu memberikan kami jalan keluar di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Di dalam Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah renungan pagi pada hari ini. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di dalam renungan pagi berikutnya. Shalom, Horas.